Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah buku lagi nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran buku yang mau kita bahas ini tentang apa, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini supaya kita semangat untuk bikin video di tiap minggunya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Kawan-kawanku sadar gak sih, kita tuh suka mengulang pola yang sama. Hubungan yang sama, luka yang sama, kecemasan yang sama. Padahal secara sadar kita bilang kalau kita gak mau hidup kayak gini lagi. Tapi entah kenapa, kita kembali ke situ lagi. Nah, dalam buku yang mau kita bahas kali ini yang judulnya Existential Kink, karya Caroline Elliott, buku ini mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Bahwa mungkin ada bagian dalam diri kita yang diam-diam menikmati pola itu. Dan hari ini kita akan membahas ide yang aneh tapi mungkin sangat jujur. Nah, pertama, apa sih itu existential kink? Jadi menurut buku ini, kita perlu memahami dulu nih, bahwa buku ini tuh gak mengatakan kalau kita tuh suka menderita. Bukan sesederhana itu. Yang dimaksud adalah, di level bawah sadar kita, manusia tuh kadang memiliki keterikatan emosional terhadap penderitaan tertentu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena ada rasa sakit yang familiar. Dan rasa sakit itu entah kenapa terasa aman gitu, meski menyakitkan. Ya karena ia udah dikenal kan, udah familiar. Dan otak manusia tuh sering lebih memilih sesuatu yang familiar daripada sesuatu yang benar-benar baru. Nah, buku ini banyak terhubung dengan konsep shadow, atau bagian diri kita yang kita sembunyikan, kita tolak, atau sering kita anggap buruk. Misalnya perasaan iri, ego, haus validasi, atau rasa ingin diperhatikan. Kita tuh sering berpura-pura bahwa bagian itu tidak ada dalam diri kita. Padahal justru karena selalu kita tekan, perasaan-perasaan ini tuh bekerja diam-diam dari bawah sadar kita. Dan seringkali mengendalikan hidup kita tanpa kita sadari. Nah, kenapa sih seseorang tuh terus melakukan self-sabotage yang tidak disadari, ya kan, mensabotase diri sendiri tanpa menyadari. Kayak misalnya nih, terus memilih pasangan yang melukainya, atau takut sukses saat peluang datang, atau menciptakan drama dalam hidupnya sendiri. Nah, menurut buku Existential Kink ini, kadang ada kenikmatan emosional tersembunyi di balik itu. Bukan kenikmatan dalam arti yang bahagia, tapi semacam rasa familiar, rasa intens, bahkan rasa hidup gitu. Karena sebagian orang terbiasa hidup dalam stres atau kekacauan, dan saat hidupnya tenang, mereka tuh justru merasa asing. Nah, salah satu bagian paling penting dari buku ini adalah semakin kita membenci bagian gelap dari diri kita, semakin kuat pula bagian gelap ini bekerja. Kita tuh sering berkata kita gak boleh egois, atau kita gak boleh marah, atau gak boleh iri gitu. Padahal emosi-emosi kayak gitu tuh sifatnya manusiawi. Yang berbahaya bukan emosinya, tapi ketidaksadaran kita terhadap emosi itu. Healing bukan berarti menjadi suci, tetapi menjadi sadar. Kita sadar punya emosi-emosi kayak marah atau iri gitu. Dan kita memanage emosi-emosi itu dengan lebih baik. Nah, buku ini mengajak kita jujur pada diri sendiri. Misalnya kita bertanya, apa ada bagian dari diri kita yang menikmati drama ini? Atau apa kita diam-diam takut hidup tenang? Atau apa rasa sakit ini memberikan identitas tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak nyaman, tapi kadang kejujuran adalah awal kebebasan. Karena kita tidak bisa mengubah pola yang tidak kita sadari. Nah, manusia itu kan kompleks ya. Kita bisa ingin dicintai tapi kita takut gitu deket sama orang. Kita pengen tenang tapi kita menciptakan kekacauan sendiri. Atau kita ingin berubah tapi kita juga takut kehilangan identitas lama kita. Dan mungkin menjadi dewasa bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berani melihat diri sendiri dengan jujur tanpa topeng. Nah, mungkin masalah terbesar manusia tuh bukan karena kita nih buruk ya kan, tapi karena kita gak sadar apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Existential Kink bukan buku tentang menyalahkan diri sendiri. Ia adalah tentang keberanian untuk melihat pola, luka, dan bagian diri yang selama ini kita sembunyikan.
Karena kadang hal yang paling membebaskan bukan menjadi sempurna, tapi akhirnya jujur pada diri sendiri. Nah kawan-kawan, itu tadi buku yang kita bahas di episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya ke orang-orang yang kita sayangi. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!